Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Qabla istimrari ta'limina hayya nabda bi qiraatil Fatihah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin as-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatul mujtahidin wal qurra wal mufassirin. ونخص خصوصا إلى مؤلف الكتاب صفحات في علوم القراءة والمنان في فضائل القرآن وجميع أساتذتهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Baik, saya mohon maaf karena sejak kita masuk perkuliahan ini baru bisa mulai ngaji, karena yang dua pertemuan itu saya harus nunggu ayah saya opnam di rumah sakit, operasi terus opnam. Jadi habis 5 hari terus pulang 2 hari, masuk lagi 6 hari, 4 hari yang pertama, totalnya 10 hari. Terus Kamis yang lalu saya sudah niat bismillah ngaji mulai. Ternyata adik saya yang rencananya bisa nganter waktunya kontrol sakit. Makanya saya matur ke Gus Adin, saya izin ke beliau. Alhamdulillah diizinkan untuk disampaikan ke Ustadzah Murabbiyahnya. Kamis yang lalu tidak bisa. Hari ini alhamdulillah bisa mulai. Ya walaupun sebentar lagi Ramadan. Kalau Ramadan kan nyari waktunya memang susah biasanya. Tapi ya tidak usah dibikin susah ya, biasa saja. Sampai tutup diremali. Ini katanya hari ini banyak yang PKBBI ya. Saya dapat info dari Ustadzah Husna. Ini kan mantun kuliah, habis kuliah langsung ke sini. PKBBI. Oh enggak. Saya soalnya kalau Jumat itu ternyata agak repot juga ya. Jumat tuh ono kegiatan. Terus Jumat sore itu seringnya jadwal nelponnya anak saya Rafa itu kan seminggu sekali. Nah, kalau tengah-tengah ngaji terus nelponnya kan nggak mesti, kadang 15 menit maksimal tuh 20 menit. Terpotong kan nggak enak, sehingga dan itu nggak mesti, kadang ditunggu jam 4 baru nelpon jam 5 kurang. Nggak enak menunggu dalam ketidakpastian. Lalu saya kalau ngaji juga nggak tenang gitu loh, akhirnya saya ubah. Kalau memungkinkan, coba nanti dirembuk lagi ya. Saya yang bisa itu kemungkinan Selasa, cuman kalau Selasa kan nanti malamnya sampean bengkel sama taklim. Kalau Kamis itu kan malamnya kan nggak ada Mustami kan juga enggak ya kalau Kamis ya, enggak. Tapi kalau banyak yang nggak bisa, mungkin nanti dirembuk dengan murabbiyahnya, nanti disampaikan. Pilihannya tinggal kalau tidak Selasa ya Kamis tetap ini, dengan menggunakan kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Timbangannya Kang ngaji kan gitu. Kalau memungkinkan nanti coba ditimbang kira-kira memungkinkan yang mana. Selasa insya Allah masih bisa digeser Selasa, sehingga Kamisnya ya balik setoran biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 130. Ini masih membicarakan tentang aujuhu ikhtilafil qiraat. Ya. Jadi di halaman 128 ini judul utamanya kan aujuhu ikhtilafil qiraat. Saya ulangi sedikit review. La khilafa bainal ulama'i fi wujudin wa thubuti ikhtilafil aujuhil qiraiyah wa innamal khilafu fi hasriha wa ta'yiniha. Jadi
ikhtilaful aujuh itu semua sepakat bahwa itu adalah ada. Tapi perbedaannya ada pada batasan dalam memahami al-aujuh as-sab'ah itu apa saja. Kan begitu kemarin. Wal ulama alladzina rajjahu makna al-ahruf as-sab'ah bil wujuhi sab'ah hawalu hasral aujuhi fi sab'atin. Jadi ulama-ulama yang sudah melakukan mentarjih, memilih kira-kira di riwayat-riwayat ini lalu dipilih yang unggul. Makna dari al-ahruf as-sab'ah itu dengan maksud bil wujuh as-sab'ah. Kan kalau hadisnya itu matanya kan al-ahruf as-sab'ah. Lalu al-wujuhus sab'ah itu difahami seperti apa, itu berbeda dalam batasan-batasannya. Nah mereka ini memahami al-ahruf as-sab'ah dengan al-wujuh as-sab'ah, wajah itu varian, pilihan, ada 7. Itu mereka ini berusaha untuk membatasi hawalu hasral aujuhi fi sab'atin. Siapa saja di antara mereka? Oleh muallif kitab ini disebutkan Imam Abi Hatim As-Sajistani, Imam Ibni Qutaibah Ad-Dainuri, Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakar Ibni At-Tayyib Al-Baqillani, Al-Imam Abil Fadl Ar-Razi, Al-Imam Ibnil Jazari. Wa hum mushtarikuna fi akthar tilkal aujuh illa annal ba'dha infarada bi dzikri ba'dil aujuh. Faqad dzakarna minha qaula Ibni Qutaibah war-Razi wa Ibnil Jazari fil mabhath ar-rabi. Fala nu'iduhuna. Jadi untuk pendapatnya Ibnu Qutaibah, Ar-Razi dan Ibnul Jazari itu sudah dibahas di pembahasan yang keempat, bab keempat dulu sudah dibahas. Maka kami tidak akan mengulangi di sini. Wa baqiya annal qura qaula as-Sajistani wal Baqillani. Dan tersisa kami akan menjelaskan, kan tadi ada 5 nih. Disebutkan penulis buku ini kan 5. Yang Ar-Razi, Ibnul Jazari, Ibnu Qutaibah itu sudah dijelaskan, maka tidak diulangi, sehingga di sini tinggal 2 yang belum, yaitu Imam Abi Hatim As-Sajistani sama Al-Baqillani. Tsumma nadhkuru al-ma'akhidha ala kullil aqwal min haitsul umum. Jadi akan dijelaskan juga metode atau pendekatan dari masing-masing pendapat-pendapat itu, tapi ya secara global, secara umum. Awalan qaulul Imam Abi Hatim As-Sajistani. Ya, qala rahimahullah. Beliau berkata, mudah-mudahan melimpahkan rahmat mengasihi sayangi hu ing Imam Abi Hatim sapa Allah. Tsumma inni tadabbartul wujuha allati tatakhalafu fiha lughatul Arab. Fawajatuha ala sab'ati anha. Ini pendapatnya Imam Abi Hatim As-Sajistani. Tak ulangi sedikit ya, karena ini terkait ini 130 ini kan masih contoh-contoh dari pendapatnya Imam Abi Hatim. Nanti khawatirnya kalau langsung terputus jadinya. Makanya agak cepat bacanya karena ngulang. Inni tadabbartul wujuh allati tatakhalafu fiha lughatul Arab. Jadi saya ini sudah melakukan angan-angan mendalam, penelitian mendalam, tadabbur yang mendalam terhadap wujuh-wujuh yang mana bahasa Arab, bahasa orang-orang Arab ini berbeda-beda, tatakhalaf fiha ing dalam wujuh. Kemudian fawajadtuha ala sab'ati anha. Saya mendapatinya, menemukan ada 7 sisi. Ini memaknai al-wujuh as-sab'ah. Kata beliau, la tazidu wala tangkus, tidak lebih tidak kurang. Terus pokoknya pas lah, pasnya piro itu, kalau itu wajib wabijami idzalika nazal al-Quran. Yang mana dengan tujuan hak tadi itu, inilah diturunkanlah Al-Quran, qiraat Al-Quran. Yang pertama adalah ibdalu lafdhin bi lafdhin akhar bimanzilatihi. Fas'au ila dzikrillah famdu ila dzikrillah. Ini secara umum loh ya, ini pendapat secara umum, walaupun nanti setelah diklasifikasi oleh Ibnul Jazari ada yang masuk kategori syadz, tidak makbulah, tidak diterima, tidak mutawatirah. Tapi muncul qiraat ini gitu loh.
Walaupun kemudian setelah diverifikasi oleh Ibnul Jazari ini tidak dimasukkan. Jadi dulu ya sempat tersebar bacaan itu. Tersebar. Ya. Lalu kal'ihnil manfush kasufil manfush. Al-ihan as-suf. Jadi ini masuk kategori lafadz diganti lafadz lain pada posisinya. Wa dzalika mitsal al-hut was-samak dan seterusnya. Lalu yang kedua ibdalu harfin bi harfin bi manzilatihi, mengganti huruf. Jadi hurufnya digantikan dengan huruf lain di posisi tersebut. At-tabut, at-tabuh. Jadi ada yang tulisannya taknya terbuka, lalu at-tabuh, ada qiraat yang tulisannya at-tabuh. Wa mithaluhu minal lughah qahrani, kahrani, ar-riba, ar-rima. Lalu takdim wa takhir, imma fil kalimah wa imma fil harf. Fa amma fil kalimati fa nahwu fa yaqtuluna wa yuqtalun. Ini dalam bentuk kata. Didahulukan yang mabni maklum baru mabni majhul, ya kan? Fa yaqtuluna wa yuqtalun. Bacaan kita yang mana ini? Yang ini ya. Fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan. Fit Taurati juz 11 ya. Iya. Hah? Iya Pak Agesta, juz berapa? Mohon di tas saya ini. Wa mithaluhu minal lughah salaba Zaidun thawbahu wa suliba thawbu Zaidin. Jadi Zaid memakai pakaiannya. Salaba itu memakai, tapi untuk biasanya digunakan pakaian yang hitam. Dipakai untuk pakaian hitam. Wa suliba thawbu Zaidin. Bajunya Zaid dipakai. Jadi satunya majhul, satunya maklum, satunya majhul. Monggo enggak usah ragu-ragu. Kok kayaknya ragu-ragu. Kalau masih ada yang kurang diambil lagi lah Bapak. Sesuai Kak Guyon ya Allah. Ya, Mbak Risma, sesuai Kak Guyon ya. Mbak Risma katanya lulus ya. Udah lulus ya? Sudah ujian kan? Sudah diuji. Gini teman-teman. Ini teh tarik apa teh tubruk? Kan ada macamnya ya, ada teh tarik, ada teh tubruk. Ada teh celuk. Ya wes, gak apa-apa nek teh tubruk kok gak wong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fil huruf. Nah ini kalau takdim takhir dalam huruf ada bacaan afalam yayasil ladzina. Afalam yayasil ladzin. Ada yayas, ada yas. Itu ternyata bahasa Arab itu ada ya. Orang kita itu juga ada ya bilang, ada orang mondar-mandir. Kamu ini riwariwi apa wirawiri? Dua-duanya kepakai itu, cuma beda daerah, beda penggunaan. Saya tidak tahu daerah mana itu. Kalau saya biasanya riwariwi, R-nya duluan riwariwi. Oh, no, di daerah mungkin daerah Kediri itu wirawiri. Hah? Wirawiri. Ya, itu kan terkait dengan takdim dan takhir. Dari sisi harfnya, hurufnya. Bahasa Arab juga ada. Wa mithaluhu minal lughah, kalau dalam konteks kebahasaan itu ada yang sa'iqa, sa'aqa apa sa'aqa, saqa'a. Jabadha, jadzaba. Maknanya podo ini. 4. Nah, ini mulai 130. Ini masih menurut Imam Abi Hatim As-Sajistani dalam memahami al-wujuh as-sab'ah. Al-wujuh as-sab'ah itu apa saja sih? Yang keempat adalah ziyadatu harfin aw nuqsani. Yaitu hurufnya nambah atau berkurang dari sisi huruf. Contoh ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma'aghna anni maliyah. Mana nambah hurufnya? Haknya belakang itu bukan hak dhamir. Itu hak tambahan. Aslinya kan ma'aghna anni mali halaka anni sultani. Tapi qiraat kita ada hak itu. Sehingga muncul wajah dalam maliyah itu bisa diidghamkan, bisa diwaqafkan, bisa disakta, kan bisa sakta itu.
ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sama kayak itu loh Rek, pernah saya sampaikan ini. Surah Al-Qari'ah itu loh. Wa ma adraka ma hiya. Aslinya hanya ma hiya ditambahi ma hiya. Makanya kalau disambung bukan wa ma adraka ma hiyatun, enggak. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Qiraat kita tetap dibaca haknya. Walaupun qiraat yang lain ada yang membaca ketika wasol haknya tidak dibaca. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau hamiyah asli hak yang dari tak marbutoh diwakafkan itu hamiyatun. Nah ini namanya ziyadatu harfi. Kalau yang mengurangi apa? Contoh. Oh ini ada di bawah ini. Contoh lainnya, ini ada contohnya di bawah ini yang nukson. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Idza da'an. Itu aslinya ni tapi dikurangi. Sehingga kalau sampean wasolkan kan tetap pendek. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Kalau di sini apa contohnya? Wa mithaluhu minal lughah ta'rifina tu'tina. Ya, jadi kalau orang Arab biasa ngomong muridnya dikai hak-hak itu. Mungkin kayak mohon maaf ya, mungkin kayak orang Madura. Biasanya ada hak-haknya belakangnya. Apa contohnya? Kalau bahasa Madura kan biasanya begitu. Kemah apa kamah itu? Kemah. Itu kadang terbawa. Sampeyan lihat kalau orang Madura ngomong bahasa Indonesia, itu kadang enggak ada haknya, tapi bunyinya ono mateni hak. Apa contohnya? Kan banyak ya, kalau bahasa Madura kan gitu ya, deremah. Apa? Mau kemana? Mestinya kan mau kemana? Oh itu ternyata ada itu begitu. Lah itu mempengaruhi ke kiroat, tetapi pada masa awal boleh jadi ada kiroat yang memang begitu dan itu mutawatirah. Karena kan dulu sudah pernah kita bahas tujuan adanya varian kiroat ketika Rasulullah lapor ke Jibril ya. Dalam hadis kan begini, Aqra'ani Jibril. Iya kan? Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Dulu sudah pernah kita bahas di situ. Sampai balik mana? Dasarnya dibacakan hanya satu harf. Nah itu termasuk cakupan ini. Apalagi ini dicontohkan ini menurut pendapatnya Imam Abi Hatim As-Sajistani. Wa minhum man yusqitu ba'dal hurufi tarkhiman. Di antara mereka orang-orang Arab ini ada yang kelompok atau ada orang yang karena di sukunya itu biasa menggugurkan sebagian huruf, dipotong, dipangkas hurufnya. Tarkhiman itu membuang huruf, tarkhim pakai kha. Beda kalau pakai tarha ya, beda maknanya. Rahama yurahimu tarhiman, rahaba yurahibu tarhiban. Apalagi menjelang Ramadan kan biasanya muncul tarhib Ramadan. Itu jangan sampai keliru. Ditulis bahasa Indonesia tarhib. Itu kan tulisannya pakai h. Orang yang tidak paham dikira itu pakai h, tarhib Ramadan. Kalau tarhib maknanya apa? Meden-medeni. Kan ada kitab itu at-targhib wa tarhib. Raghaban wa rahaba. Itu dari ayat itu loh, Rek. Raghaban itu penuh harap. Jadi rahaban itu bicara mengenai ancaman. Jadi ada ketakutan. Nah, kalau tarhib Ramadan, berarti Ramadan itu kalau rahaba yurahibu tarhib, apa namanya tarhib? Apa Rek? Marhaban. Menyambut, sambutan yang hangat. Karena Ramadan tamu agung sehingga sambutannya luar biasa.
Nahwu contohnya apa? Ya malil yaqdi alaina rabb bi ghairi kafin min kalimah malik. Ya malika liyaqdi alaina. Bacaan kita ada kafnya enggak? Ada. Kalau qiraat yang lain ada yang dibuang kafnya, itu enggak ada. Sehingga bacanya ya malik, mestinya ya malik. Ada yang lain, wa minhu qauluhu ta'ala fala taku fi miryatin. Taku itu kan dari kana yakunu, aslinya kan takun. Fala takun, lamnya lanahi. Fala takun, nunnya dibuang, fala taku. Fala taku fi miryatin. Bahasa Arab itu pokoknya unik kan, guys. Luar biasa. Jadi Allah pilih sebagai lisan Arabi itu sebagai bahasa kalamnya itu memang luar biasa. Jadi ath-tharwa al-lughawiyahnya itu, kekayaan bahasanya itu luar biasa. Fala taku fi miryatin. Wa mithaluhu minal lughah ya sahifi, ya sahib, ya sahib. Hai sahabatku, sini fi. Ta'al, fi ay ta'al. Aslinya ya sahib. Rinio. Tapi ada suku di Arab itu baknya dibuang sehingga cukup membaca dengan ya sahib. Apalagi contohnya? Banyak. Yang kelima, ikhtilafu harakatil bina. Jadi bina lalu ada perbedaan harokat. Sama kayak hari Jum'ah itu kan ada yang baca yaumal jumu'ah, ada yang Jum'ah. Kalau qiraat kita dalam surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah. Mimnya ada dhammahnya kan, bukan sukun. Asyarah, tilka asyaratun kamilah, tilka asyratun. Beda, satunya disukun, satunya ada harokatnya. Nahwu al-bukhl, ada yang baca al-bakhol. Udah baik ya. Torik yang kita pakai Syatibiyah di surat Ar-Rum itu loh, dha'f dengan du'af. Saya tuh di rumah punya mushafnya siapa? Riwayatnya Syu'bah. Jadi ternyata antara Syu'bah dengan Hafs itu juga ada perbedaan. Walaupun tidak banyak tapi ya lumayan. Jadi itu ditulis alal hamish, di pinggiran begitu. Oh, Syu'bah bacanya begini, Hafs begini. Padahal sama-sama qiraatnya Asim. Jadi Asim itu yang mengajarkan tidak hanya satu versi qiraat. Dulu pernah saya sampaikan, Asim belajar ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Ternyata Imam Hamzah juga belajar ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami itu seorang mukri yang mengajarkan varian bacaan yang banyak. Sampaikan oleh Asim, muridnya itu juga beda. Antara Syu'bah dengan Hafs itu juga ada perbedaan. Itu terbitan Lajnah itu, saya dikasih Ustaz Rozi itu waktu habis ngisi seminar itu yang sama Gus Awis itu. Kan terus Sabtunya kan nginep di rumah, nginep di RD. Kalau saya sebut rumah kok ndak enak, enggak melok duwe kok. Ya RD, rumah dinas kan. Nginep di sana. Sabtu malam sampai ke Batu ya. Ada acara di sana. Saya dikasih Quran mushaf itu. Kadang tak pakai, nunggu setoran itu sambil ini bacaan ini sekalian sambil jadi tahu perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Maisarah, maisurah. Fanadhiratun ila maisarah ila maisurah. Wa minhu ismam, karena ada ayat tadi wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa minhu ismamu ba'dihim ad-dhammata.
Di antara ikhtilaf harokatil bina itu adalah ada kelompok atau ada suku-suku Arab, ada orang-orang Arab itu yang mengismamkan ad-dhammata ing dhammah. Kalau bacaan kita ismam kan hanya satu, la ta manna. Sehingga bacaan qila itu tidak hanya qila tapi qila. Ono ismami qila, widha wa widhal. Wa qila ya ardi bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa widhal ma wa qudiyal amr wastawat 'alal judi wa nahwihima dan lain sebagainya. Masih ingat wajah mewakafkan wajah qiraat dalam qiraat Asim ketika mewakafkan dengan ismam. Sampeyan menangi enggak anji itu awal-awal dulu? Ya, jenengan ikut ya. Sing semester tua itu melok biyen. Sing adin bareng gak melok itu di awal-awal dulu ada itu. Jadi mengismamkan ketika wakaf itu seperti tapi syaratnya harus sukun. Iya karena harus yang dhammah. Kalau yang enggak dhammah enggak bisa. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Tapi pilihannya mat arid disukunnya itu bukan mat arid disukun, hanya ada satu wajah, tidak boleh memilih wajah tawasud atau tul. Jadi wajahnya harus qasr. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ono. Itu pernah dulu kita bahas. Iku lho rek sampean waca dhewe iso iku. Nah, ini di halaman 13 ini. Halaman 13-14. Nasta'in takunu al-awjuhu sab'atan. Wajahnya ada 7. Wahiyya al-waqfu bisukun al-mahawd. Sukun murni ma'a thalathatil maddi. Kalau sukun murni baru bisa milih. Awil waqfu bil ismam wa alaihi thalathatul mad. Oh, ismam masih bisa, saya keliru. Yang enggak bisa itu yang hanya qasr itu yang raum. Keliru. Jadi yang ismam itu masih bisa 3 bacaan mat arid disukun tadi bisa. Kalau raum ini tidak bisa. Raum hanya qasr. Fa bi ayyi wajhin wuqifa alaihi ajza'ahu wa la yu'tabaru dzalika nuqsan fi riwayatihi wa la taqsiran minhu. Halaman 14. Ada di buku itu. Silakan diroji ila tilkas safha. Wa mithaluhu minal lughah na'am, na'im. Jadi ada orang Arab bilang itu na'am itu na'im. Mungkin yang pengalaman tanya Mbak Betty nanti yang sudah ke sana kemari. Iya, kemarin waktu debat ada ini juga ya. Waktu debat di Qatar kemarin. Ikhtilaf harokatil bina. Oh enggak. Oh iya. Yang keenam, ikhtilaful i'rab. Ayo orang cek hebat-hebatnya debat untuk Qatar. Saya makannya nasi juga ya. Sama ya. Tapi orang itu memang ada garisnya masing-masing ya. Kullun ya'malu ala syakilati. Yang penting farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ikhtilaful i'rab. Ma hadza basyara, ma hadza basyar. Jadi ada qiraat ma hadza basyar. In hadzani lasahirani. Wa mithaluhu minal lughah ma zaidun hadirun ay ma zaidun hadirun. Wa marartu birajulani wa qabadtu minhu dirhamani ala lughatil Harits ibni Ka'ab. Jadi biasanya marartu birajulaini, ini tidak marartu birajulani.
Yang ketujuh, isba'us saut bitafkhim wal izhar wal iqtisadi bihi wal ibja'i wal idghami wal fathi wal imalati. Thumma takhtalifu madzahibul Arab fil idghami wal izhari fi katsiri minal huruf. Jadi ada orang Arab itu yang kalau ngomong itu suaranya itu lebih gampang, lebih banyak itu didominasi isba'. Isba' itu warek ya. Jadi lebih didominasi pada tafkhim. Ada yang lebih didominasi pada tarkiknya juga ada. Ada yang tafkhim tarkik. Atau iktisad bihi. Atau tengah-tengahnya lah. Iktisad. Makanya ada bacaan itu yang ro walaupun fathah itu dibaca tarkik. Waros itu kan wabila khirati. Ra. Ro. Bukan ro tapi ra. Ra itu dianggap tipisnya. Wabila khirati hum ra. Rupanya bahasa Indonesia menyerap itu diambil roh yang tarkiknya itu akhirat. Kan begitu. Kabeh dadi gak roh tok sing tarkik. Sot barang merok tarkik, bukan salat tapi salat. Tinggal ngasih. Ini salatnya salat apa ini? Soalnya orang Indonesia ya gak seneng abot-abot rupanya. Wal idgham wal fat ono sing senengane imala, macane kabeh dimiring-miringno. Ya, muse. Lah kan begitu. Ono sing fathah murni, ya Musa. Kemudian summa takhtalifu madzahibul Arab. Jadi madhab atau pendapat-pendapat yang ada di Arab ini tentang bahasa fil idgham, ilhar wa fi katsirin minal huruf ini berbeda-beda antara satu qabilah dengan qabilah yang lain. Ini terjadi di Arab. Jadi ini dimasukkan oleh Abi Hatim As-Sajistani sebagai bagian dari al-wujuh as-sab'ah. Sekarang yang kedua, tsaniyan. Qaulul Qadhi Abi Bakar Al-Baqillani. Jam berapa, Rek? Masih lama ya? Oh, belum jam 5. Qala Al-Baqillani. Imam Al-Baqillani ini berpendapat menyatakan fi ma haka Al-Qurtubi anhu. Ya, sebagaimana ini yang diceritakan oleh Al-Qurtubi dari Al-Baqillani. Mengatakan begini. Tadabbartu wujuhal ikhtilafati fil qiraah. Saya ini sudah memikirkan secara mendalam wujuh al-ikhtilafat. Varian-varian perbedaan dalam qiraat. Fawajadtuha sab'atan. Saya menemukan wujuhul ikhtilafat fil qiraah itu ini ada 7. Yang pertama kata Al-Baqillani, minha di antara dari wujuh al-ikhtilafat ma utawi sesuatu tataghayyaru yang berubah apa harakatuhu harakatnya ma wala yazulu maknahu wala suratuhu tapi maknanya dan bentuknya tidak hilang. Tapi harakatnya berubah, tapi makna dan bentuknya tidak berubah. Contohnya hunna athhar lakum. Hunna athharu lakum. Bacaan kita athharu ai bi iskanir ra wa dhammiha. Jadi ra-nya itu ada qiraat yang mensukunkan, ada qiraat yang mendommahkan. Hunna athhar lakum, hunna athharu lakum. Tapi kalau sampean pas setoran hunna athhar lakum dielingno he. Enggak ada kok athhar lakum. Ya itu tidak boleh karena setorannya secara kita ketahui secara maklum bahwa ini yang distorkan di riwayat Hafiz an Asim. Kecuali kalau memang sedang setoran qiraat. Lalu pakai metode jam'ul qiraat, menjamakkan. Nah ini beda lagi nanti. Wa yadhiqu sadri wa yadhiq sadri. Kalau kita kan wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani. Wa yadhiq sadri. Ai bi iskanil qafi wa dhammiha. Jadi qaf ini ada yang mensukunkan, ada yang mendommahkan.
Imam As-Susi itu perawinya Imam Abu Amr Asyami. Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asyami. Imam As-Susi itu kan mengidghamkan dua huruf yang sama. Termasuk walaupun huruf itu berharokat yang depan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sehingga dalam qiraat ini kan harokatnya berubah tapi maknanya tidak berubah. Yang kedua, wa minha ma la tataghayyaru suratuhu. Di antara wujuhul ikhtilafat fil qiraah itu ada bacaan yang tidak berubah bentuknya tetapi maknanya berubah, wa yataghayyaru ma'nahu bil i'rab. Bentuknya tidak berubah. Misal Rabbana ba'ada baina asfarina, Rabbana ba'id baina asfarina, ay bi sighatil madhi wa talab, yaitu dengan sighat fi'il madhi dan sighat talab fi'il amar. Fi'il amar bermakna talab. Kan ba'id, Rabbana ba'id baina asfarina. Kan kalau kalian belajar usulul fiqh itu kan sighat al-amr itu ada sighat yang kok lali. Sorry, sama satunya sighat yang apa ya, lupa saya. Terus nanti maknanya amr itu tidak mesti perintah. Kalau datangnya dari bawah ke atas namanya doa, olap, nyuprih, apa ya, minta ya. Ada yang amr itu tujuannya untuk ngapokno, untuk merendahkan. Itu macam-macam itu. Itu kalau di BSA dipelajari di apa itu? Insya tolabi, insya apa? Ma'ani, ilmu ma'ani. Nanti insya itu ada tolabi, ada yang ghairu tolabi. Kan kalam itu ada kalam khobar, ada insya tolabi, ghairu tolabi. Iya, benar ya, lali aku. Kok iya. Wis. Ba'ada dengan ba'id, qiraat kita ba'id. Wa minha ma tabqa suratuhu. Di antara ikhtilaf wujuhul ikhtilafat fil qiraah itu ada yang bentuknya tetap tapi maknanya berubah. Wa yataghayyaru ma'nahu bi ikhtilafil huruf, karena ada perbedaan huruf. Kaifa nunshiruha, kaifa nunshizuha. Itu yang kedua punya sampean enggak ada titiknya juga ya? Kasih titik, itu kurang cetakannya. Kaifa nunshiruha wa nunshizuha, ai birra'i wazza. Kan qiraat kita pakai yang mana? Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Wa minha ma tataghayyaru suratuhu. Di antara perbedaan atau wajah perbedaan dalam qiraat itu adalah ada qiraat yang ma tataghayyaru suratuhu, jadi bentuknya berubah tapi maknanya tetap sama. Kal ihnil manfush, kasuf al manfush. Wa takunul jibal kal ihn, al ihn maknanya as-suf. Jadi gunung-gunung itu ketika hari kiamat itu berterbangan seperti kapas, bulu yang berterbangan, al manfush, yang dihembuskan, terus terbang gak karu-karuan. Materialnya jadi enteng. Ini saking dahsyatnya hari kiamat. Wa minha, nomor 5 ini. Di antara wujuh al-ikhtilafat fil qiraah, ma tataghayyaru suratuhu wa ma'nahu. Sudah bentuknya berubah, maknanya juga berubah. Wa talhim mamdud, ada qiraah wa tal'im mamdud bil ha wal ain. Al-Waqi'ah. Wa minha at-taqdim wa ta'khir. Di antara perbedaan atau wajah perbedaan qiraat juga itu ada takdim dan takhir. Ada qiraat wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Ada yang lain
wa ja'at sakratul haqqi bil maut. Tapi ini syadz ini rupanya syadzah. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Ini kiraat kita kan ini kan? Itu kalau ada orang doa itu jangan difase-fasekan malah keliru. Allahumma hawwin alaina. Hawwin itu apa? Hawwana yuhawwin. Ngeremehkan, gampangkan. Hawwin alaina, mudahkan, gampangkanlah ya Allah alaina bagi kami, atas kami, fi sakaratil maut, dalam hal ketika kami menghadapi sakaratil maut. Itu pakai sin. Saya pernah tahu ada orang doa itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Syakarat ini maknanya beda. Jadi syakaru yashkuru kan beda. Nah, ini macam-macam. Nah kalau kita tahu asal itu kan enak. Sakrat al-maut. Kesalahan-kesalahan yang syai' yang sangat berkembang di masyarakat itu kan banyak ya. Kayak orang iqomah. Tapi kalau anak PTG GTA, insya Allah sahih. Sudah ditasih semuanya sudah. Qad qamatis sholati qad qamatis sholat. Kok qad qamatis sholati itu kok ndi dine. Moro-moro iya sampai PBA yo paham mesti ae. Enggak ini di masyarakat kita, tapi ya tugas sampean memberi pencerahan. Saya yang sampai sekarang masih iskal itu. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Lapo dikek wawu maneh. Kan cukup wabihi nasta'in ala. Gak usah wawu maneh. Sampeyan titeni ora sambutan ngono waduh iki cocok. Ini hasil dari tiru-tiru. Tiru-tiru gak apa-apa bagi pemula, tapi kalau sudah kemudian tingkat-tingkatan seperti sampean ya harus diilmoni apa carane ngerti. Oh. Ya kalau dulu di pondok kelas tingkat-tingkat MTS itu kan biasanya modalnya teks, ngapalno kan. Ya mungkin masih terbawa hafalan zaman dulu, enggak tahu. Ya inilah. Wa minha az-ziyadatu wan nuqsan. Ada tambahan, ada pengurangan. Ini juga termasuk wujuh al-ikhtilafat fil qiraah. Yang ketujuh ini. Lahu tis'u wa tis'una na'jatahu wa liya na'jatu wahidah. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan untha. Ono tambahane. Sama penulisnya disuruh ngecek di kitabnya Al-Baqillani. Boleh jadi urutannya tidak seperti ini, tapi contohnya juga bukan ini. Tapi waqad naqaltuha huna min manahilil irfan. Ini penulis buku ini mengatakan saya mengutipnya dari Manahilul Irfan, dari kitab tentang ulumul Quran. Imam Az-Zarqani penulis Manahilul Irfan. Wallahu a'lam. Kita ke Fathul Manan sampai halaman berapa kalau ini? Iki gak hatam-hatam, kitab tipis ini gak hatam-hatam ya Allah. Oh, Surah Al-Mulk sudah beres ya? Fadilatul Suratul Ikhlas sudah sekarang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadilatul Suratul Ikhlas utawi iki menjelaskan keutamaan surah Al-Ikhlas. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, ono wong sami'a yang mendengarkan sapa rajul. Sami'a yang mendengarkan sapa rajul rajulan ing laki-laki yang lain. Ingat, kalau dalam satu konteks ada dua isim nakiroh, maka antara nakiroh yang satu dengan yang satunya itu berbeda marjaknya, berbeda referennya. Ini harus menjadi rumus. Memang itu kaidahnya begitu. Ini pernah saya sampaikan kan dulu seperti
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Hasanah yang pertama fid dunya dengan hasanah fil akhirah itu bentuknya beda. Tapi hasanah fid dunya itu yang hasanah yang hakiki, yang bisa mengantarkan ke hasanah akhirat. Terus dulu contohnya juga inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Ada dua kesulitan, ada satu kesulitan, dua kemudahan. Al-usr menggunakan ma'rifat. Tapi syaratnya kan harus dipenuhi. Pernah saya ceritakan itu ya, masih ingat ya? Enggak usah diulangi kata-kata ngaji. Digoleki mana YouTube. Yaqra'u. Nah ini. Yaqra'u halimoco sapa rajul. Ini rajul yang kedua ini yang baca ini. Membaca apa? Qul huwallahu ahad, ing surat Qul huwallahu ahad. Yurat itu mengulang-ulangi sapa rajul yang kedua, ha ing Qul huwallahu ahad, ing surah Qul huwallahu ahad. Falamma asbaha mongko nalikane wis pagi, besok paginya. Jadi paginya ini siapa rajul yang pertama yang mendengarkan tadi, jaa datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara mongko menceritakan matur sapa rajul yang pertama tadi lahu kepada Kanjeng Nabi. Wa ka'annar rajula kaya wong lanang iki rajul yang lapor ke Nabi ini yataqalluha menganggap remeh. Lapose kok kul gue dibalen-baleni. Lapose kok diulang-ulang. Lalu tanya ke Nabi, "Mambengi lho Kanjeng Nabi, kula niku mireng wonten tiyang maos surat Al-Ikhlas niku sampai dibalen-baleni." Dia ini kayak ngeremehno. Apa sih kira-kira apa sih keutamaannya? Segampangannya gitulah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi zat nafsi biyadihi." Yang mana diriku ini ada dalam kekuasaannya, artinya demi Allah, demi zat yang diriku jiwaku ini ada dalam kekuasaannya. Innaha sesungguhnya surah Qul huwallahu ahad. Iku la ta'dulu benar-benar menyamai thuluth al-Qur'ani ing sepertiga Al-Qur'an. Thuluth al-Qur'ani ing sepertiga Al-Qur'an. Ada beberapa pendapat terkait dengan menyikapi apakah surah Al-Ikhlas itu yang dimaksud dengan menyamai sepertiga Al-Quran. Tapi jangan sampai kita kemudian, loh kamu gak deres? Enggak, aku mau coba kulhu ping telu. Kulhu ping telu podo ambek sepertiga kan berarti kan bagi tiga berarti ping telu khatam. Apa begitu? Pertama begini, Rek. Para ulama itu membagi, ini harus kita pahami. Ada namanya jaza, ada namanya ijza. Ijza dari ajza yujzi'u ijza. Apa bedanya? Nek jaza itu bicara mengenai balasan. Kalau kebaikan, ya man amila sholihan fali nafsi, maka dia berhak mendapatkan jaza balasan kebaikannya. Kalau dalam bahasa di akhir Al-Baqarah itu kan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nek wong lakoni api laha makasabat, dia berhak mendapatkan balasan dari apa yang dilakukannya. Coba dilihat Mas, mencurigakan enggak? Enggak sampai ninceng siapa yang buka pintu. Dan itu loh yang di pintu itu loh. Lah apa pintu kono kaget tok. Iki lho, lah tengah iki lho. He no lewat lah. Ketok. Siapa? Walhamdulillah. Berarti turun rahmat. Manzilur Rahman. Bukan Ramadan tapi Sya'ban. Manzilur Rahman Sya'ban. Beliau datang ke kantor. Oke, saya tutupkan.
Jadi nek jaza iku balesan. Kalau tadi laha maka sabat wa 'alaiha ma iktasabat maktasabat. Kalau iktasabat itu ngelakoni keburukan. Maka menggunakan iktasabat karena konsekuensinya berat. Kasabah itu kan konsekuensinya endingnya itu kan enak. Walaupun ketika melakukan, mengusahakan itu ya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi dampaknya enteng. Tapi kalau iktasabah itu ala berat, wa 'alaiha maktasabat, sehingga dosa itu dampaknya itu loh. Kayak pas ngelakoni enteng, tapi dampaknya itu abot. Wis lah, lek gak percaya ojo dicoba. Mulai percaya, gak percaya cobaan nanti sampean berargumen, saya disuruh melakukan dosa, suruh nyoba sama Pak Hasim, wah repot nanti. Saya kena tanggung jawab nanti kalau begitu. Kan bahasa Arab itu kan kaidahnya kan ada dulu ya. Kalau sebuah bangunan kata itu bertambah, maka makna yang ada di balik bangunan kata itu juga tambah. Idza zadal mabna zadal makna. Wis. Balik lagi ke materi tadi. Jaza itu ya balasan. Lah balasan itu bisa berupa ada orang yang baca kulhu itu memang dapat pahala, fadlnya keutamaan kul huwallahu ahad sepertiga Quran sehingga dia bisa dapat balasan, tapi belum pada posisi ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah itu suatu perbuatan yang kalau dilakukan dia bisa menggugurkan atau menggantikan posisi kegiatan yang lain. Gak bisa. Jelas beda. Faham? Kenapa kok beda? Lah hadisnya kan jelas. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Itu hitungannya mulai yang terkecil, harf. Itu pun nanti kalau muncul lagi penafsiran dari hadis itu, harf itu kan bicara harfnya. Ternyata kalau dipreteli dalam kajian ilmu aswat, harf itu konsonan. Lah kalau kemudian harokat itu dianggap bagian, maka harokat itu kalau dihitung juga lalu sudah berapa? Harokat itu kan vokal. Maka ini tidak bisa ijza, tapi kalau jaza boleh jadi iya. Sehingga kalau ada orang yang kulhu ping telu mungkin pahalanya sudah, tapi ijazahnya belum. Tapi tetap ya apa ya beda. Ini bagaimana? Ini adalah motivasi. Lalu ada ulama yang memahami begini. Oh, yang dimaksud sulusar Quran itu jangan difahami kemudian bacanya, enggak, tapi isi kandungannya. Al-Ikhlas itu kan bicara mengenai ketauhidan. Jadi orang-orang Arab itu dulu itu sudah mengenal Allah. Tetapi kemudian ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Ada masa fatrah. Masa fatrah itu kekosongan utusan. Itu cukup lama. Sehingga penyimpangan itu begitu dahsyatnya, termasuk pengangkatan Yesus sebagai Tuhan, itu kan bentuk penyimpangan tahrifnya oleh orang-orang ahlul kitab Nasrani. Ya, termasuk mereka itu mempropagandakan banyak hal, itulah yang ditangkap oleh orang-orang Arab. Termasuk salah satu propagandanya begini. Nek ono wong ngaku nabi dari golongan orang-orang Arab, enggak mungkin. Kenapa? Apa ayatnya di juz berapa itu? Antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Jadi gini, Nabi itu yang melanjutkan itu ya tidak mungkin kalau tidak dari dua kelompok besar sebelum kita. Itu gara-gara propaganda Yahudi Nasrani. Nabi tidak mungkin tuh golonganmu. Itu mendarah daging di kalangan orang Arab sehingga menjadi satu mitos. Begitu Muhammad mengaku sebagai nabi dan mendapatkan wahyu, mereka yang tidak percaya itu tanya, coba sih kalau kamu memang nabi, coba saya tanya berapa pintunya Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu tempat berkumpulnya para nabi. Maka itulah termasuk salah satu rahasia dan hikmah nabi itu diisrokan. Karena setelah pulang dari Isra lalu Mi'raj, setelah pulang itu nabi bisa menjelaskan secara detail lawangi Masjidil Aqsa sekian. Padahal orang-orang melihat tidak pernah ke sana. Itu kan jaraknya jauh. Loh, ini untuk membantah mereka ini di balik Isra itu. Nah, termasuk propagandanya ini.
Allah itu punya anak, Allah itu jauh, maka harus ada media yang digunakan untuk mendekatkan. Mereka bikinlah berhala. Ini harus dibedakan loh ya, dengan tawasul dengan amal soleh dan tawasul dengan orang soleh, beda. Kalau berhala itu kan bukan apa-apa dan dia tidak melakukan amal apa-apa. Lah mereka ketika nyembah berhala ditanya, loh kamu kok nyembah berhala? Jawabannya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini untuk mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka merasa Allah jauh. Begitu turun Al-Quran, di awal-awal wahyu sampai titeni, tidak ada disebut lafaz Allah. Iqra bismi rabbika, bukan Iqra bismillahi, enggak. Al-Mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Lah baru setelah itu mereka bertanya-tanya, sajane Tuhan Muhammad iki sapa sih? Didoklah turun Al-Fatihah, turun Al-Ikhlas. Iki lho. Qul, katakanlah Muhammad, jawaban mereka itu huwallahu ahad. Allah itu esa. Ahad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak melahirkan, juga tidak diperanakkan. Kan begitu. Nah sementara dalam konsep mereka asalnya mereka sudah tahu lafaz Allah itu, tapi Allahnya itu jauh. Allah itu malaikat-malaikat itu dikira malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. La yusammunal malaikata tasmiyatal unta dan seterusnya itu loh. Jadi konsep-konsep itu lalu kemudian digugurkan dengan turunnya surat Al-Ikhlas. Ini ketauhidan. Ini pondasi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jangan bergantung kepada berhala, jangan bergantung kepada apapun. Allah lah as-samad. Jadi kalau mereka pakai berhala sebagai wasilah, itu beda dengan kalau ada orang berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan orang-orang yang sudah wafat. Orang yang wafat kan asalnya dia hamba Allah, hamba pilihan, min auliyaillah, dekat dengan Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Sehingga kita berdoa, tapi mohon agar beliau ini yang menyampaikan kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini merasa masih jauh amal kita. Sehingga menggunakan orang dekat, itu tawasul. Orang-orang Wahabi tidak mau. Itu bedanya. Jadi jangan disamakan dengan tawasul dengan berhala. Berhala itu nglakoni apa? Enggak iso. Berhala itu gawe-gawe dhewe, ya kan? Al-asnam, al-authan. Jangan gawe-gawe dhewe, dibikin patung lalu disembah kayak begitu. Beda. Sehingga yang dimaksud bahwa Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, karena Al-Quran itu ada pendapat yang mengatakan itu bicara 3 hal secara global. Pertama ketauhidan, ini yang paling inti. Karena ketauhidan inilah yang menyatukan semua nabi-nabi utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Podo kabeh yang diajarkan tauhid. Yang bedakan tataran syariatnya, teknis tata caranya. Ya kan begitu. Yes. Tauhid. Berarti tauhid ini. Yang kedua apa? Quran itu bicara mengenai hukum. Walaupun ayat-ayat ahkam itu jumlahnya tidak lebih dari 1/3. Tapi ada hukum di situ. Yang ketiga bicara mengenai kisah. Kisah tentang umat-umat terdahulu. Baik itu kisah yang baik, endingnya begini, kisah yang buruk, endingnya begini. Jadi 3 itu. Sehingga Al-Ikhlas, ketauhidan itu menjadi ta'dilu thulutsal Quran. Jadi persamaannya itu bukan dalam hal membacanya podo, maca Quran khataman, maca ping 3 kulhu. Nah, bukan itu. Faham? Ada pendapat yang lain lagi. 3 hal itu apa? Al-Quran itu bicara mengenai 3 hal. Yang pertama tentang Allah, zatnya Allah. Yang kedua sifat Allah. Yang ketiga af'alnya. Ya situ. Jadi itu yang dimaksud Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Ya syukur-syukur digabung. Sampeyan yo maca Al-Ikhlas ping 3 sebelum tidur, yo khataman pisan. Nah, itu kan luar biasa sudah. Jadi ganjarannya jazaknya dapat, ijazahnya juga dapat. Karena ijazahnya yang menempati posisi khataman ya khataman dari mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Kan begitu. Ini fadilatu suratil Ikhlas.
An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayo jizu ahadukum ayo jizu apakah ndak mampu sapa ahadukum ayo jizu apa lemah sapa ahadukum salah satu di antara kalian an yaqra'a yang toh maca sapa ahadukum fi lailatin pada satu malam thulutsal Quran sepertiga Quran. Mosok yo abot to rek maca sepertiga Quran. Sahabat-sahabat tanya qalu wa kaifa yuqra'u thulutsul Quran. Ya apa carane terus pundi niku Kanjeng Nabi maca dan waca sepertiga Quran. Apakah baca juz 1 sampai 10? Karena itu sepertiga Quran. Qala Nabi bersabda menjawab pertanyaan ini. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Iku ta'dulu thulutsal Quran. Itu sama seimbang dengan sepertiga Al-Quran. Penafsirannya tadi itu. Tapi kalau sampai pada tahap ijazah dia menggantikan posisi yang betul-betul khataman Quran, itu jelas berbeda. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Monggo, yang mau tanya? Monggo. Mas Ruro? Mas Ruro apa Mbak Ruro? Sama ini Mbak panggilannya kok Mas? Mas Ruro apa Mbak Ruro? Monggo, monggo. Enggak apa-apa tanya aja. Kalau enggak bisa kan PR semua ae lapor repot-repot. Kan kita itu tidak harus bisa menjawab semua. Kanjeng Nabi aja kalau ditanya itu nunggu wahyu. Nah sekarang wahyu tidak bisa ditunggu ya kita nyari referensi. Apa Mas? Monggo Gus. Apa? Sing banter ta lah. Apa ya apa? Sama ini besek-besek gosip apa? Kali takok. Apa? Iya, monggo. Kalau di surat Al-Ikhlas itu mengapa berbeda sendiri tentang penamaannya yang tidak ada di penggalan ayat seperti Al-Ikhlas itu tidak disebutkan dalam 4 ayat dari surat Al-Ikhlas. Iya. Al-Ikhlas dalam konteks surah Al-Ikhlas. Kan akhlas yukhlisu itu mana aslinya kan memurnikan. Jadi kalau kholasa lalu akhlasa yukhlisu itu memurnikan tuh kalau dalam penggunaan kebahasaan itu biasanya dicontohkan seperti begini. Ada beras. Beras itu sebelum dimasak jadi nasi ya. Mungkin di antara panjenengan itu pernah apa ya beras itu saat durungnya dimasak itu kan dipususi. Saat durungnya sampean pususi maneh setelah berkali-kali itu biasanya dari padi kemudian kulitnya dihilangkan. Itu kan kalau zaman dulu pakai tempeh begitu. Tameng apa tamen? Tapen. Saya nggak tahu namanya lah. Jenengan yang a'lamu bi umuri dunyaku. Anda tahu. Wes. Lah itu ikhlas itu milih sampai membersihkan kotoran-kotoran yang ada di beras sampai ya apa caranya bersih. Itu makna secara kebahasaan. Lah surat Al-Ikhlas ini dinamakan Al-Ikhlas. Ini berdasarkan riwayat. Kenapa? Karena di sini isinya ketauhidan. Yang ketauhidan itu memurnikan apa yang kesyirikan-kesyirikan yang ada dalam hati seseorang. Dugaan Allah begini, suudzon terhadap Allah begini. Itu semua disucikan. Allah itu ahad, suci. Sehingga itu maknanya Al-Ikhlas. Kalau kemudian ada yang mengkaitkan begini, ada yang ditanya, ikhlas itu apa sih? Makanya ikhlas itu ketika kita melakukan amal, ikhlas itu adalah memurnikan dari niat-niat yang lain, yang ada hanyalah Allah. Itu angel, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh latihan. Tapi ketika latihan berbuat ikhlas, itu jangan sampai amalnya yang dibuang, tapi tetap lakukan ono riyae titik-titik, ono ujube titik-titik, terabas saja. Nanti lama-lama hilang kalau sudah terbiasa. Sama kalau melihat, mohon maaf, contohnya seperti Gus Bahak ketika ngajar, kulon ini tiang alim, itu saya yakin, hakul yakin beliau ngendikan begitu tidak masuk sama sekali di hatinya riya atau ujub. Itu loh paling enggak ada kesombongan sama sekali. Karena itu sudah, ya itu karena beliau ketika ilmu itu semakin memuncak,
orang itu akan merasa bahwa ilmu itu semakin sedikit. Karena ilmu Allah itu luas sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, kamu kalau berbuat ikhlas itu seperti surat ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu ada tapi tidak terlihat. Kan begitu? Buktinya apa? Di dalam surat ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas. Ya monggo lah kalau itu untuk motivasi. Tapi mana asalnya ikhlas itu begitu. Kan ada. Memang nama-nama surat itu yang banyak itu diambil dari kisah yang ada di dalamnya. Atau ada yang disebut secara eksplisit. Tapi memang untuk surat Al-Ikhlas ini memang tidak disebutkan di dalamnya. Tapi ruhnya itulah yang kemudian ruhnya itu menjadi nama dari satu surat itu. Gitu. Ada nggak nama lain surat Al-Ikhlas? Ya qul huwallahu ahad. Tapi yang bagus itu ya lengkap qul huwallahu ahad. Tapi wong kene disingkat dadi kulhu. Kulhu tok malah. Tambahi kulhu wae le. Sampeyan menangi itu zaman Ki Anwar Zahid. Dulu sempat viral itu ya. Sampeyan kelas berapa waktu itu? Itu sudah lama itu kan, sudah berapa tahun yang lalu. Kulhu wae sawen. Sekarang sudah jarang muncul. Tapi Anwar Zahid itu eksis tuh. Karena memang ngajinya ada isinya, tapi enak mubalek. Ki Anwar Zahid mubalek. Kalau kalian munya masih hilang. Balek. Maksudnya sudah balek. Tapi insya Allah suatu ketika akan menjadi orang yang menyampaikan kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Yang lain, mungkin gitu. Mohon maaf Adin kalau jawabannya tidak memuaskan, karena bukan tugas saya di sini untuk memuaskan sampean. Ya maksudnya ke ilmu itu tidak boleh puas, sampean harus nyari terus yang lain. Yang lain, monggo. Mbak-mbaknya perwakilan. Hah? Ayo Rek. Saya yakin kalian punya pertanyaan, cuma tidak berani diungkapkan. Ustadz, ini sudah menjelang maghrib, kapan diakhiri? Itu pertanyaan yang ada dalam unek-unek kalian, tapi belum tersampaikan secara verbal. Ustadz, Fadilatul mu'awwidhatain wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat, semoga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi ilmik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana farudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.